Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, ketemu lagi di Rabu Bicara. Hari ini dengan Dita. Hari ini Dita mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang udah dibilang terkenal. Iya sih, siapa sih yang nggak tahu dengan sesosok ini yang semua yang pernah pelatihan di PPSDM, kalau dulu namanya Balediklat, pasti tahu orang ini. Kita langsung aja kali ya. Halo Mas Haryo. Halo Mbak Dita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Gimana nih Mas Haryo kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Mbak Dita juga ya, sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Mas Haryo? Kesibukannya sekarang lagi sibuk apa nih? Ya, sekarang kesibukan saya diperintahkan atau ditunjuk sebagai wali angkatan oleh Pak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pak Sindu, sebagai wali angkatan di PKP atau Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan Pertama tahun 2023 di PPSDM, Mbak Dita. Oh oke. Kayaknya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sharing story-nya Mas Haryo sebagai wali angkatan, boleh kali ya share sedikit apa sih pelatihan PKP ini? Apakah ini termasuk pelatihan manajerial atau pelatihan teknis atau gimana? Baik Mbak Dita, kalau untuk PKP ini masuk ke dalam pelatihan manajerial ya. Jadi kebetulan PKP, kita pelatihan kepemimpinan pengawasan sedang berlangsung ini, PPSDM sendiri sudah terakreditasi. Jadi sudah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Kita sudah terakreditasi dan jadi alhamdulillah berkat teman-teman semua yang ada di PPSDM dan juga dukungan dari Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pak Sindu, kita sampai saat ini antara PKP sudah akreditasi dan PKA juga kita sudah terakreditasi ya. Ada kepemimpinan administrator itu juga sudah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara. Seperti itu Mbak Dita. Oh gitu. Kalau PKP itu kalau saya boleh tahu ya, itu kalau dulu itu setara dengan PIM 3 atau PIM 4 ya Mas ya? Iya, kalau dulu itu dinamakan PIM 4 untuk PKP. Oke. Cuman kalau di PIM 4 itu ada pembuatan kertas KAK ya, ada KAK segala macam. Kalau sekarang kita namakan pelatihan kepemimpinan pengawas, itu nanti ada namanya aksi perubahan atau proyek perubahan yang akan dibuat oleh peserta. Seperti itu Mbak Dita. Oke, kalau proyek perubahannya itu kira-kira itu proyek mandiri atau proyek kelompok, Mas? Jadi masing-masing peserta, ini kita kebetulan ada 40 peserta ya, yang berasal dari BNP provinsi maupun kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Itu sebanyak 40 orang. Itu nanti masing-masing individu. Jadi masing-masing individu nanti akan mempunyai aksi perubahan, yang akan membuat aksi perubahan di satkernya yang akan nanti bisa dipergunakan atau diimplementasikan untuk kemajuan satker tersebut. Jadi kita menyebutnya ini adalah proyek leader, atau ini adalah orang-orang yang 40 orang ini adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi agent of change yang membuat aksi perubahan untuk kemajuan satkernya masing-masing. Seperti itu Mbak Dita. Oke, berarti kalau misalkan pesertanya ada 40, berarti ada 40 proyek perubahan gitu Betul, ya? aksi perubahannya ada 40 ya. Oh, seru juga ya, berarti kan kalau diklat PKP ini kan nanti kan dari seluruh satker se-Indonesia ya. Betul. Jadi biasanya bisa jadi ajang reuni juga gitu. Kalau dulu mungkin perajabnya bareng-bareng, sekarang udah ikut PKP juga bisa ketemu lagi sama teman-teman lama ya. Betul, dan 40 orang ini juga ada seleksi tersendiri, dan itu adalah ini 40 orang ini bagi semata-mata adalah orang-orang yang pilihan ya. Jadi 40 orang ini adalah orang-orang pilihan yang nantinya orang-orang ini 40 peserta ini kedepannya yang tadi saya sudah sebutkan akan menjadi agen perubahan di satkernya masing-masing. Seperti itu Mbak Dita, dengan aksi perubahan yang mereka buat seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Aryo, kira-kira kriteria atau komposisi apa sih yang bisa dijadikan acuan seseorang itu bisa mengikuti pelatihan PKP ini?
Iya, biasanya yang menjadi acuan adalah dengan adanya perkalaan yang terbaru itu Dukdik ya. Jadi ini adalah seorang yang sudah duduk. Kebanyakan dari peserta 40 orang peserta ini adalah para kasbag umum, Mbak Dita. Jadi banyak dari kasbag umum terpencar di Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota maupun yang ada di provinsi seperti itu. Untuk komposisinya hampir sebagian besar kasbag umum seperti itu, Mbak Dita. Oh gitu. Ya. Kalau kira-kira pelaksanaannya nih dari kapan sampai kapan? Saat ini kan kebetulan baru berlangsung ya. Betul, Mbak Yang Dita. sesi apa tahap 1? MOOC. Oh, MOC. Oke. Oke. Bisa dijelasin sedikit nggak? Itu kira-kira durasinya kapan? Tahapnya apa saja? Oke, kita sudah berlangsung dari bulan 5 ini ya. Ada MOC, itu adalah belajar mandiri. Peserta itu ada link-link yang nanti akan diberikan oleh panitia penyelenggara. Dan itu nanti setelah MOC ada tahapan yang namanya distance learning, yaitu nanti pembelajaran juga melalui e-learning ya, pembelajaran jarak jauh seperti itu. Dan juga nanti setelah distance learning itu ada program juga klasikal, jadi on off. Jadi selama peserta dari bulan Mei sampai bulan September ini, peserta itu nggak harus ketemu langsung. Jadi ada program on dan off yang itu kita namakan adalah blended learning ya. Jadi perpaduan antara model klasikal dan model nanti e-learning, seperti itu, pembelajaran melalui suatu aplikasi yang dikelola oleh lembaga administrasi negara, LMS-nya dari LAN, seperti itu, Mbak Dita. Oke, berarti di sini kan pakai, karena ini blended, berarti ada klasikal, ada yang Non klasikal. ya non klasikal Betul. atau bisa disebut juga pembelajaran jarak jauh ya. Ya, on off ya, model On on off, off kampus ya. Pada saat pembelajaran jarak jauh ini yang distance learning itu kan juga ada penggunaan LMS. Nanti peserta bisa akses materi dan mungkin ada tugas di situ juga nggak? Iya, nanti ada tugas dari para fasilitator. Jadi kita nanti ada para fasilitator yang memberikan tugas-tugas melalui LMS ya, LMS yang sudah dibuat. Itu nanti peserta akan diberikan deadline atau waktu pengumpulan. Jadi di samping mereka bekerja sebagai tupoksinya mereka di satkernya masing-masing, mereka juga mengikuti pelatihan ini dengan mengisi yang sudah dilakukan di dalam aplikasinya. Seperti itu, ada tugas dari fasilitator yang nanti mungkin jam deadline akan dikumpulkan hari ini, misalkan sampai jam maksimal jam 12 mereka harus mengumpulkan, seperti itu. Jadi peserta belajar mandiri tapi dengan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh fasilitator di situ. Seperti itu, Mbak Dita. Oke, kalau pada saat distance learning itu, apakah peserta bisa ini nggak sih Mas, bisa berinteraksi dengan fasilitatornya gitu melalui, apakah nanti ada tempat chat di LMS-nya atau kirim email atau apa gimana gitu, WhatsApp group? Iya, biasanya ada WhatsApp group atau japri ke fasilitator ya. Dan juga ada kolom-kolom yang kolom komentar yang nanti bisa oleh pihak penyelenggara dari PPSM juga, nantinya itu pihak penyelenggara juga akan memberikan informasi di situ gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti jam segini harus dikumpulkan tugas. Jadi ada petunjuk-petunjuk teknis juga yang akan diberikan oleh pihak penyelenggara di situ. Seperti itu. Wah, seru banget ya. Sangat seru. Ini sih sebenarnya kayaknya bukan karena kemarin pas pandemi aja, tapi memang kedepannya yang namanya pembelajaran itu kan bagaimana caranya bisa melakukan pembelajaran dengan fun, tapi tetap bisa tercapai targetnya gitu ya Mas Betul, ya. betul Mbak Dita. Karena kalau klasikal kan seperti kita tahu itu pasti membutuhkan waktu yang banyak, biaya yang besar. Jadi memang pada saat akses materi selama bisa disajikan secara pembelajaran jarak jauh, kenapa tidak gitu kan? Ya, betul sekali Mbak Dita. Seru. Seru ya. Seru. Mbak Dita kapan nih nanti? Apa? Jangan saja. Oke, lanjut nih. Kebetulan Mas Haryo ini, Sobat Smart, adalah wali angkatan di pelatihan PKP 2023 nih. Sekarang kayaknya kita tanya-tanya aja kali ya. Apa sih wali angkatan? Iya,
Sebelumnya saya berterima kasih ya Mbak Dita ya kepada Pak Sindu selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sudah menunjuk saya sebagai wali angkatan di pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan pertama tahun 2023 ini. Wali angkatan sendiri itu adalah seorang fungsional atau widaiswara ya, atau fungsional tertentu. Di sini tugasnya adalah untuk membantu pengelola dan penyelenggara pelatihan kepemimpinan pengawas supaya proses belajar mengajar itu sesuai dengan alur yang sudah ditentukan oleh kurikulum yang berlaku. Tugasnya seperti itu Pak Dita untuk wali angkatan seperti itu. Jadi memang kan kita punya nanti di situ kayak misalkan kalau di sekolah-sekolah itu ada wali murid ya, ada wali guru-guru. Jadi dia penengah ya. Jadi wali angkatan ini juga ada beberapa tugasnya. Yang pertama yaitu dia adalah memberikan motivasi kepada peserta pelatihan ya. Terus dia juga bisa memberikan evaluasi pembelajaran juga, terus bisa juga memandu refleksi pembelajaran. Selanjutnya juga bisa juga dia memberikan nilai sikap dan perilaku peserta ya, dan memantau untuk proses belajar mengajar, baik itu nanti kehadiran widaiswara atau fasilitator, terus kehadiran narasumber maupun nanti kedisiplinan peserta. Itu nanti dalam di situ wali angkatan juga berperan untuk memantau di situ. Jadi ada nantinya akan ada penilaian-penilaian tersendiri yang akan diberikan oleh wali angkatan kepada para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas tingkat 4 ini gitu Mbak Dita. Oh, berarti wali angkatan tuh juga selain sebagai motivator orang yang dituakan, ini juga ya. Sebenarnya kalau dituakan tidak gitu, karena ada yang ditua ya mungkin ya. Penyambung lidah rakyat. Jadi penyambung ini. Jadi kita itu adalah wali angkatan itu tetap berkoordinasi atau berkolaborasi dengan pengelola dan penyelenggara. Jadi apabila ya saya berharap sih semua berjalan dengan lancar sampai akhir ya. Cuman apabila ada kendala-kendala ya, teknis maupun antara peserta dengan penyelenggara atau miskomunikasi di situ, nanti itu perannya di situ. Jadi penengah. Jadi untuk menyambungkan apa nih kemauan peserta nih. Peserta misalkan punya pendapat seperti ini, tapi penyelenggara punya pendapat seperti ini. Kita di situ di tengah-tengah posisinya untuk mencari masalah supaya bisa terselesaikan seperti itu Mbak Dita. Jadi mencari win-win solution untuk kesepakatan bersama supaya masalah yang terjadi itu bisa kita tanggulangi bersama seperti itu. Oke, berarti kalau sekarang udah jadi wali angkatan, artinya kan dulu jadi peserta dulu ya? Ya, betul peserta. Coba ceritain sedikit aja pengalaman Mas Haryo waktu ikut diklat. Kalau dulu Mas Haryo namanya udah diklat PKP atau masih PIM 4 ya? Saya angkatan pertama ya dulu di diklat PKP tahun 2014. Dulu kita juga sudah ada PKP dan kita juga membuat proyek perubahan dulu ya, namanya proyek perubahan. Kebetulan dulu saya membuatnya terkait komite penjamin mutu. Nah di situ kan yang sudah saya alami ya, memang kalau dulu belum ada wali angkatan ya, tahun saya itu 2014 belum ada wali angkatan. Itu memang kadang terjadi miskomunikasi antara peserta dengan penyelenggara. Miskomunikasi dalam arti mungkin info atau apa ya yang terkadang info tersebut tidak tersampaikan secara tuntas ke peserta. Dan itu mungkin menjadi evaluasi bagi adanya wali angkatan itu adalah evaluasi dari hal-hal seperti itu gitu loh. Karena di sini peran wali angkatan itu bagi saya juga sangat penting gitu loh. Jadi kedepannya itu supaya kegiatan proses kegiatan belajar mengajar yang sudah berjalan ini bisa nantinya kalau ada kendala-kendala itu bisa ditanggulangi dan ada solusi terbaik bagi permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu Mbak Tita. Oke, berarti ini ya dengan sekarang Mas Haryo sedang menjadi wali angkatan dengan pengalaman pernah juga dari peserta, insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Jadi
doa dari teman-teman juga sama izin dari Allah ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sukses. Seperti itu. Oh iya, saya juga dulu pada zaman saya melakukan kegiatan PKP atau pelatihan PKP juga dulu ada beberapa hal. Jadi kita kan ada namanya nanti ada paparan ya. Dulu paparan proyek perubahan, sekarang masih perubahan. Itu ada beberapa peserta yang memang demotivasi gitu. Jadi, nah sebenarnya di situ tuh peran wali angkatan. Jadi ada beberapa peserta yang karena tugasnya itu banyak, dia jadi terdemotivasi. Terdemotivasi itu dalam arti untuk pembagian kerja, untuk membagi kerjanya itu dia sudah mungkin tidak bisa ya. Jadi di situ peran kalau di sini nanti peran wali angkatan itu yang bermain di situ. Jadi dia membuat wali angkatan ini memberikan suatu motivasi diri kepada peserta dan membuat peserta itu supaya ayo kamu tuh bisa loh, karena ini nantinya kan akan berakhir pada lulus dan bukan tidak lulus ya, tapi lulus dan ditangguhkan kelulusannya seperti itu. Jadi bagi saya untuk wali angkatan di sini untuk 40 orang peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya menjadi wali angkatan ini, saya berharap sih semuanya bisa lulus, asalkan ya tadi dari masing-masing peserta itu juga bisa disiplin, baik itu nanti disiplin dalam hal pengumpulan tugas, aktif di situ ya. Jadi nanti ada keaktifan juga, itu akan ada penilaian-penilaian tersendiri gitu loh. Jadi segala yang dilakukan peserta itu akan termonitor oleh pihak penyelenggara. Jadi kerjasama antara peserta, wali angkatan, dan pengelola itu sangat penting sekali supaya tidak terjadi miskomunikasi di situ. Seperti itu Mbak Dita. Berarti di sini juga wali angkatan juga berhak memberikan penilaian ya? Betul, terkait penilaian sikap dan perilaku peserta. Nanti ada penilaian dari wali angkatan, terus juga nanti wali angkatan juga berperan untuk mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi nanti evaluasi apa yang dilakukan wali angkatan akan disampaikan ke pihak penyelenggara maupun pengelola pelatihan. Seperti itu Mbak Dita. Oke, karena tadi Mas Haryo udah sedikit nyerepet-nyerepet tentang tips dan triknya, Tips dan trik ya. Iya. Sebagai alumni PKP dan sekarang menjadi wali angkatan, boleh nggak di-share sedikit tips dan triknya untuk peserta PKP nih gimana nih? Ada nggak sih kayak tips atau triknya kayak misalkan gimana cara bagi waktu, gimana mengendalikan emosi atau gimana? Oke, sepengalaman saya, kita kan nantinya punya tim efektif ya dalam pembuatan aksi perubahan. Itu bisa dimaksimalkan. Yeah. Karena yang pertama kali itu sehat dulu. Kita harus jaga kondisi kita, kesehatan badan kita. Karena kalau misalkan kita nggak sehat juga kita kurang sehat badan kita, mau melakukan pekerjaan juga kayaknya atau sedang batuk pilek itu kan agak kurang enak ya. Jadi yang pertama kali jaga kondisi kesehatan untuk para peserta pelatihan PKP. Terus juga berdayakan tim efektif semaksimal mungkin ya. Jadi dalam pembuatan aksi perubahan nantinya akan ada tim efektif, itu berdayakan semaksimal mungkin, bagi tugas maksimal mungkin, karena itu akan berdampak pada aksi perubahan atau perubahan yang dibuat. Terus juga yang ketiga, disiplin waktu itu sangat berpengaruh. Jadi ada penilaian-penilaian tersendiri nantinya ke depannya. Kalau misalkan siswa ini kurang disiplin atau apa, itu akan ada penilaian dari pihak penyelenggara maupun dari wali angkatan sendiri. Terus juga kerjasama. Di situ nantinya kalau saya dulu nantinya saya waktu PKP dulu ada perangkat kelas ya, dibuat perangkat kelas. Di situ ada nilai-nilai kerjasama dan itu akan selalu dilihat oleh pihak penyelenggara maupun wali angkatan akan menilai mana orang yang sering menjadi leadership atau dia nantinya sering banyak bertanya. Itu akan ada penilaian sendiri. Jadi intinya peserta pelatihan itu kalau misalkan guidance yang sudah diberikan oleh pihak penyelenggara, kerjakan semaksimal mungkin guidance tersebut atau tugas yang diberikan penyelenggara maupun fasilitator itu laksanakan. Kalau bisa sebelum deadline kita kumpulkan. Jadi supaya kedepannya itu apa
tugas-tugas yang memang harus selesai 1 hari, kita bisa selesaikan 1 hari. Seperti itu pembagian waktunya. Kalau misalkan kan kalau model blended learning ini kan nantinya peserta itu ada di satker ya. Ya, pada saat off ya. Iya, pada saat masih off-nya. Dan itu kan kayak seperti saat ini kan banyak kasubag umum ya. Pasti itu kan pekerjaannya juga banyak kasubag umum. Dan itu makanya kalau saya pesan supaya apa yang ditugaskan tetap fokus terhadap pelatihan ini. Deadline atau waktu yang diberikan oleh pihak penyelenggara itu untuk pengumpulan tugas selesaikan dengan tepat waktu, supaya pekerjaan yang menunggu yang lainnya itu supaya juga bisa menyesuaikan gitu Mbak Dita. Jadi terutama fokus pada pelatihan ini terlebih dahulu supaya nanti hasil yang didapatkan bisa mendapatkan hasil maksimal, dan saya berharap semua peserta 40 orang peserta ini bisa lulus dengan hasil memuaskan. Seperti itu Mbak Dita. Oke, berarti ini ya intinya manajemen waktu, Betul, manajemen waktu. disiplin, Betul, kerjasama, keaktifan peserta ya. dalam kegiatan belajar mengajar ya. Nanti ada yang di kelas maupun di melakukan blended learning itu, distance learning itu, silahkan nanti tanya jawab dengan fasilitator itu. Makin banyak bertanya itu merupakan Nilai plus ya. nilai plus. Catat gitu. ya. Seperti itu ternyata. Karena kan nantinya kedepannya orang-orang ini menjadi Pemimpin agen, ya. Agen perubahan di satkernya yang akan membawa aksi-aksi perubahan yang sudah dibuat ini bisa diimplementasikan di satkernya dan bisa speed up, never let up. Ya, sesuai slogan dari BNN ya. Jadi gerakannya cepat dengan hasil aksi perubahan yang bisa membawa satker ke arah yang lebih baik lagi. Cepat tepat gitu. Betul. Kali ya. Betul, Mbak Dita. Oke, mungkin di akhir sesi kita hari ini, mungkin Mas Haryo bisa kasih pesan-pesan buat Sobat Smart semua yang saat ini menjadi peserta atau yang akan menjadi peserta PKP. Apa sih pesannya gitu? Oke, pesan saya yang tadi saya sudah katakan, yang pertama jaga kesehatan selama mengikuti kegiatan ini, karena meskipun kita melakukan kegiatan ini dengan cara on off atau distance learning, itu kegiatan ini juga akan cukup lama dan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator nantinya akan banyak gitu Mbak Dita ya. Jadi yang pertama jaga kesehatan, terus tetap fokus terhadap apa yang sudah diberikan oleh penyelenggara, dan kalau misalkan nanti ada kendala atau trouble nanti bisa langsung juga menghubungi wali angkatan di situ nanti supaya kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk masalah-masalah tersebut. Terus juga disiplin tadi ya, nilai kerjasama, disiplin, terus juga keaktifan para peserta itu dalam kegiatan belajar mengajar itu juga akan sangat berpengaruh terhadap penilaian peserta. Seperti itu Mbak Dita. Oke deh Mas Haryo, kalau gitu terima kasih banyak udah hadir di sesi kita kali ini tentang pelatihan kepemimpinan pengawas ya, PKP. Semoga semua yang sedang menjalani pelatihan ini bisa melewati pelatihan ini dengan sukses. Amin, lulus ya, dengan nilai yang sangat baik. Okay. Dan yang pasti bisa menjadi agen perubahan di satkernya masing-masing ya Mas ya. Nah itu yang dituju. Oke, terima kasih banyak ya Mas Haryo ya. Sama-sama Mbak Dita. Nah, kita mungkin bisa ada sesi lain dengan pembahasan lain. Oke, nanti kalau misalkan diberi kesempatan, siap kita untuk memberikan penjelasan lagi di sesi selanjutnya. Seperti itu Mbak Dita. Oke Sobat Smart, demikian ngobrol-ngobrol kita sama Mas Haryo, Wali Angkatan di Pelatihan PKP 2023. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya dengan tamu-tamu yang lain, dengan cerita-cerita yang berbeda. Nanti kita share-share lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton channel ini sampai habis. Sobat Smart, ketemu lagi di Rabu Bicara berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Speed up, never let up. Speed up, never let up.